Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya untuk kelas A. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kemarin terakhir untuk minggu yang sebelumnya kita sudah membahas single linked list sirkular dengan head. Nah, kali ini kita akan bahas single linked list sirkular dengan head dan tail. Saya ingatkan lagi, untuk single linked list sirkular itu dia bentuknya memutar. Jadi kalau misalkan dia berdiri sendiri atau satu-satunya simpul, maka dia akan menunjuk ke dirinya sendiri. Tetapi kalau dalam linked list tersebut lebih dari satu simpul, maka simpul paling belakang akan menunjuk simpul yang paling depan. Karena kita masih berbicara dengan single linked list, berarti kita hanya memiliki satu pointer saja, yaitu pointer next, yang dipakai untuk menunjuk pada simpul berikutnya. Oke, untuk deklarasinya ya itu masih tetap, jadi ada variabel data, kemudian karena single linked list kita hanya memiliki satu pointer yang dinamakan dengan next ya, yang fungsinya sekali lagi untuk menunjuk simpul berikutnya saja. Kemudian untuk mendeklarasikan simpul yang baru, ya berarti kita menggunakan baru sebagai new node. Kemudian ada data, itu di sini sama dengan parameternya yaitu D. Kemudian ada pointer next-nya. Nah, karena di sini adalah sirkular, maka baru akan menunjuk ke dirinya sendiri yaitu baru. Oke, di sini kita sudah memiliki dua pointer di luar dari struct node-nya ya, yaitu pointer head yang digunakan untuk memberikan nilai simpul yang terdepan dan pointer tail yang dipakai untuk memberikan nilai simpul yang paling belakang. Dan sekali lagi, karena ini adalah sirkular, maka dia memutar, tidak ada simpul yang pointer next-nya menunjuk ke 0. Jadi tile next itu akan menunjuk ke head. Oke, kemudian untuk inisialisasi itu masih tetap ada, karena inisialisasi itu digunakan di awal pembentukan linked list, di mana fungsinya itu adalah untuk memberikan inisialisasi bahwa linked listnya itu masih kosong. Karena kita memiliki dua pointer yaitu head dan tail, jadi untuk inisialisasinya antara head dan tailnya itu keduanya menunjuk ke 0 dengan perintah head sama dengan tail sama dengan 0. Kemudian masih ada fungsi LMT ya. Karena LMT ini nanti akan kita pakai untuk melakukan pengecekan apakah linked listnya itu kosong atau tidak. Ciri-ciri sebuah linked list kosong yaitu tailnya itu menunjuk ke 0. Karena apa? Karena pada saat kosong antara head dan tail itu lokasinya jadi satu, yaitu keduanya menunjuk ke 0. Jadi kalau dia kosong atau empty, maka inisialisasinya atau cirinya adalah tailnya itu menunjuk ke 0. Jika tail itu sama dengan 0, ingat di belakang if adalah boolean expression, maka kita menuliskan tanda sama dengannya itu dua kali ya. Karena hasilnya itu adalah boolean, yaitu antara true atau 1 atau false, yaitu 0. Jika tailnya itu sama dengan 0, maka linked list tersebut kosong, artinya di sini true atau 1. Jika tidak, maka linked listnya itu terisi atau tidak kosong, atau di sini false. Oke, operasi yang pertama sama saja seperti linked list yang sebelumnya, yaitu menambahkan data di depan ya. Jadi nanti ada linked list baik itu kosong ataupun sudah ada isinya, kemudian kita akan menambahkan data di depan ya. Jadi di sini simpul yang berkaitan dengan proses tambah data di depan adalah simpul yang diberi nama dengan head, kemudian simpul yang memiliki nama tail, kemudian simpul yang baru yaitu yang memiliki nama baru. Nah, ini sudah enak karena ketiga simpul yang berkaitan dengan proses tambah depan ya. Ini sudah semuanya, ketiganya sudah memiliki nama. Jadi kita tidak perlu memberikan nama lagi untuk simpul yang berkaitan dengan proses tambah depan.
Oke, sekarang kita langsung saja ke prosedur insert D atau insert depan. Karena ada data yang dimasukkan, jadi di sini kita berikan parameter ya. Di sini diberikan parameter dengan nama D. Kemudian untuk tipenya adalah integer, karena yang akan diinsertkan atau dimasukkan itu berupa angka ya. Kemudian, nah karena di sini ada parameter, jadi parameter itu satu paket dengan new node. Jadi ini ya, new node baru, kemudian data, kemudian baru next sama dengan baru. Karena ini adalah sirkular, gitu ya. Kemudian kita nanti juga membutuhkan temp. Ya, temp itu nanti akan dipindah. Tapi karena semua simbol yang berkaitan dengan tambah depan itu sudah memiliki nama, jadi sebenarnya temp ini tidak diperlukan lagi ya. Bisa Anda tiadakan atau Anda hapus. Oke, kemudian kita cek dulu. Karena kondisinya berbeda pada saat link listnya itu kosong dengan pada saat link listnya itu terisi. Gitu ya, antara kosong dengan terisi itu dua kondisi yang berbeda. Kalau kosong, awalnya antara head sama dengan tail sama dengan 0 ya. Jadi dia mengarah ke 0. Tetapi pada saat pertama kali diisi, jadi nanti headnya itu akan diarahkan ke baru. Jadi di sini head kemudian next sama dengan baru. Ya, begitu juga dengan tail. Sekarang kita lihat. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan yaitu kita harus cek dulu apakah link listnya itu empty atau tidak. Jika link listnya itu empty atau if lmt sama dengan 1 itu artinya true, berarti link list tersebut kosong, maka head dan tailnya akan langsung diarahkan ke baru ya. Kemudian karena dia adalah satu-satunya simpul ya, satu-satunya simpul, head sama dengan tail sama dengan baru. Kemudian karena simpul yang disisipkan adalah satu-satunya simpul, berarti di sini dia akan menunjuk dirinya sendiri. Jadi di sini untuk head next sama dengan head atau menunjuk dirinya sendiri. Begitu juga untuk tail next juga akan menunjuk ke dirinya sendiri, yaitu tail. Berbeda kalau misalkan link listnya itu sudah terisi. Kalau sudah terisi, nah ini jika link listnya itu kosong, ilustrasinya jika link listnya itu kosong, dan ini jika terisi. Kalau terisi, maka nanti pada saat kita sisipkan yang baru, misalkan di sini ada link list yang datanya adalah 45, 2, kemudian 5. Kita akan sisipkan 61 di depannya 45. Nah, berarti nanti baru akan dihubungkan dengan head, yaitu dengan perintah baru next sama dengan head. Nah, setelah 61 dihubungkan dengan 45, maka yang menjadi headnya tidak lagi 45, tetapi 61. Berarti head kita pindahkan ke baru dengan perintah head sama dengan baru. Karena di sini adalah sirkular, berarti tail akan menunjuk ke head. Ya, tidak lagi 45 tapi ke 61 ya. Berarti tail next sama dengan head. Nah, di sini perintahnya ya. Baru akan dihubungkan dengan head dengan perintah baru, kemudian next sama dengan head. Setelah itu headnya dipindah ke baru. Head sama dengan baru, setelah itu tailnya dihubungkan dengan head. Tail next sama dengan head. Saya rasa ini lebih mudah karena kita tidak perlu memberi nama satu persatu untuk mencari simpul yang paling belakang karena kita sudah memiliki tail. Oke, sekarang berikutnya adalah menambah data di belakang ya. Kondisinya sama, untuk kosong itu mau tambah depan atau tambah belakang itu sama ya. Jadi di sini tambah belakang. Yang kosong itu sama dengan
tambah depan, ya. Nah, yang berbeda itu adalah kondisinya jika terisi. Ya, ilustrasinya seperti ini. Masih dengan menggunakan link list yang sama 4, 5, 2, dan 5 kita akan sisipkan 61 di belakangnya 5 atau di belakangnya tile. Nah, di sini simpul-simpul yang berkaitan dengan insert belakang adalah 5, 61, dan 45. 5 sudah memiliki nama yaitu tile, 61 sudah memiliki nama yaitu baru, 45 sudah memiliki nama yaitu head. Nah, langkah berikutnya kita hubungkan antara tile dengan baru dengan perintah tile kemudian next sama dengan baru. Otomatis pada saat baru ini sudah terhubung, yang tadinya tilenya adalah 5, berarti tilenya harus dipindah karena sekarang simpul yang paling belakang adalah 61, ya. Nah, 5 tadi namanya tile, 61 namanya baru. Berarti kita pindahkan tile ke baru dengan perintah tile sama dengan baru. Setelah itu, kita hubungkan antara tile dengan head, yaitu dengan perintah tile next sama dengan head. Oke, sekarang kita lihat insert belakang. Masih menggunakan parameter karena ada data yang dimasukkan, berarti satu paket dengan new node, ya. Oke, satu paket dengan new node. Tadi ada dua kondisi, yaitu jika kosong dan jika terisi, ya. Kalau kosong, maka kita cek dulu untuk memastikan apakah link listnya itu kosong atau tidak dengan memanggil LMT. Jika LMT sama dengan 1 atau true, berarti link listnya kosong. Kalau link listnya kosong, head dan tailnya langsung diarahkan ke baru dengan perintah head sama dengan tail sama dengan baru. Kemudian karena dia adalah satu-satunya simpul di dalam link list tersebut, maka dan dia adalah sirkular, maka head menunjuk ke dirinya sendiri dengan perintah head next sama dengan head. Begitu juga dengan tail, dia juga menunjuk ke dirinya sendiri, yaitu tail next sama dengan tail. Tetapi kondisinya akan berbeda jika link listnya itu terisi. Ya, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita hubungkan antara tail dengan baru dengan menggunakan pointer next-nya tail, yaitu dengan perintah tail next sama dengan baru. Nah, setelah terhubung, yang menjadi simpul paling belakang adalah baru. Jadi tail harus kita pindahkan ke baru dengan perintah tail sama dengan baru. Kemudian baru kita hubungkan antara tail dengan head dengan perintah tail next sama dengan head. Oke, itu tadi adalah prosedur untuk insert belakang. Sekarang untuk proses hapus, ya. Syarat utama kita bisa melakukan hapus depan adalah jika tidak kosong, ya. Sekarang kita lihat ilustrasinya. Misalkan di dalam sebuah link list itu ada 4 data, yaitu 45, 25, dan 61. Kita akan hapus depan, ya. Kita akan hapus depan. Jadi 45 ini nanti yang akan dihapus, tetapi head itu tidak bisa dihapus. Ya, head akan selalu ada meskipun link listnya itu kosong, ya. Head dan tail harus selalu ada. Jadi 45 harus kita beri nama cadangan. Nah, di sini diberikan nama cadangan yaitu hapus. Setelah memiliki nama cadangan hapus, jadi head kita pindahkan ke simpul berikutnya, yaitu kedua. Dua namanya siapa? Namanya adalah head next. Head sama dengan head next, ya. Nah, setelah headnya itu dipindahkan ke simpul yang kedua, ya, kita putuskan dulu. Hapus next sama dengan 0, ya, atau langsung kita delete hapus juga nggak masalah. Nah, setelah itu kita hubungkan antara tail dengan head dengan perintah tail next sama dengan head. Sekarang kita lihat prosedurnya. Namanya adalah hapus D tanpa parameter karena tidak ada data yang dimasukkan. Kalau tidak ada parameter berarti kita tidak perlu mendeklarasikan simpul yang baru, ya. Nah, tadi syarat utama bisa melakukan hapus depan, link listnya itu tidak boleh kosong. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan, kita cek apakah link list itu kosong atau tidak dengan memanggil fungsi LMT. Jika LMT sama dengan 0 atau false, berarti link listnya tidak kosong, ya. Kita lihat, kita buat else-nya dulu. Else-nya berarti link list kosong, ya. Kalau tidak kosong,
maka di sini kita cek lagi apakah isinya hanya satu atau lebih dari satu. Jadi di sini intinya hapus depan itu ada 3 kondisi. Yang pertama yaitu jika kosong, yang kedua yaitu jika terisi. Nah, terisi dengan isi satu simpul. Kemudian yang ketiga terisi lebih dari satu simpul. Ya, jadi ada 3 kondisi. Ini kondisi pertama, kondisi kedua, dan kondisi yang ketiga. Ya, ini kalau kita urutkan seperti urutan ini, jadi ini kondisi 1, kemudian ini adalah kondisi 2, ini adalah kondisi yang ketiga. Ya. Nah, cara melakukan pengecekan apakah isinya hanya satu atau lebih dari satu itu bagaimana? Ya, jadi ciri-ciri sebuah link list yang isinya hanya satu, ya, yang isinya hanya satu, berarti head next-nya itu menunjuk ke dirinya sendiri sama dengan head. Ya, jadi head next sama dengan head, atau boleh dikatakan head next sama dengan tail. Ya. Oke. Nah, kalau isinya hanya satu, maka kita tinggal nulkan saja antara head dan tailnya dengan perintah head sama dengan tail sama dengan nul. Tapi kalau isinya lebih dari satu, berarti kita letakkan pointer hapus di tempat yang sama dengan head. Setelah itu kita pindahkan headnya ke simbol berikutnya dengan perintah head sama dengan head next. Kemudian kita hubungkan antara tail dengan head dengan perintah tail next sama dengan head, baru kita delete, hapus. Ya. Oke, jadi sekali lagi ada 3 kondisi. Kondisi pertama yaitu jika kosong, kedua yaitu jika isinya hanya satu, dan ketiga isinya lebih dari satu. Begitu juga dengan menghapus data di belakang. Hanya saja bedanya pada saat kita menghapus data di belakang, nanti data atau simpul yang akan menjadi simpul paling belakang yaitu simpul sebelum tail. Karena kita hanya memiliki nama yaitu head dan tail, kita belum punya nama simpul sebelum tail, jadi kita harus beri nama simpul sebelum tail. Karena yang berkaitan dengan hapus belakang adalah head, kemudian tail, dan simpul sebelum tail. Ya. Nah, dan karena kita hanya memiliki satu pointer yaitu next yang fungsinya hanya untuk menunjuk simpul berikutnya, pada saat kita punya tail maka tidak bisa serta-merta kita memberi nama untuk simpul sebelum tail. Kecuali nanti kalau kita sudah sampai pada double linked list, ya. Jadi kita harus cari satu persatu simpul mana yang merupakan simpul sebelum tail. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya yaitu pointer next-nya itu menunjuk ke tail. Ya. Misalkan di sini kita beri nama tem. Kita letakkan tem di tempat yang sama dengan head dengan perintah tem sama dengan head. Kemudian kita cek apakah tem kemudian next sama dengan tail. Jika tidak, maka pindahkan tem ke tem next. Kemudian dicek lagi apakah tem kemudian next sama dengan tail. Tidak, karena di sini ada 5. Berarti pindahkan temnya dari 2 ke 5 dengan perintah tem sama dengan tem next. Kemudian dicek lagi. Apakah tail kemudian next sama apakah tem kemudian next sama dengan tail? Nah, ternyata di sini true. Ya, berarti temnya berhenti di 5. Sekarang 5 sudah memiliki nama. Ya. Langkah berikutnya kita pindahkan tailnya ke tem. Ya, dengan perintah tail sama dengan tem. Karena apa? Karena pada saat 61 ini dihapus yang akan menjadi tail adalah 5. Gitu ya.
Kemudian setelah kita pindahkan telnya, kita hubungkan antara tel dengan head dengan perintah tel next sama dengan head. Setelah itu baru kita delete, hapus. Nah, sebelum dihapus 61 harus diberi nama cadangan dulu. Ya, jadi tadi head punya nama cadangan yaitu temp, kemudian tel punya nama cadangan yaitu hapus. Tinggal kita delete, hapus. Oke, sekarang kita lihat untuk prosedurnya. Namanya adalah hapus B ya. Sekali lagi di sini juga ada 3 kondisi, yaitu kondisi yang pertama jika kosong, kedua jika isinya hanya 1, ketiga jika isinya lebih dari 1 ya. Kita harus cek dulu apakah empty atau tidak dengan memanggil fungsi lmt. Jika lmt sama dengan 0 atau false, maka dia terisi ya. Kita langsung buat satu paket dengan else. Else-nya berarti linked list kosong, tidak bisa dilakukan hapus belakang. Kemudian jika terisi, kita cek lagi apakah isinya hanya 1 atau lebih dari 1. Ciri-ciri sebuah linked list yang isinya hanya 1 yaitu head berada di tempat yang sama dengan tail. Kita cek, jika head tidak sama dengan tail berarti isinya lebih dari 1 ya. Kita langsung buat else-nya. Else-nya berarti isi dari linked list tersebut hanya 1. Kalau hanya 1, langsung kita nulkan saja antara head dan tail-nya dengan perintah head sama dengan tail sama dengan 0. Sekarang kita lihat kalau isinya lebih dari 1. Ya, di sini kita letakkan temp ya di tempat yang sama dengan head. Kemudian kita letakkan hapus di tempat yang sama dengan tail ya. Nah, di sini temp ditempatkan di head, hapus diletakkan di tail. Kemudian kita cari satu persatu simpul yang mengarah ke tail ya, yaitu dengan perulangan. Karena ada kata-kata satu persatu, berarti kita melibatkan perulangan. Perulangan di sini yang dipakai adalah while. Selama temp kemudian next tidak sama dengan tail, maka pindahkan tempnya ke simbol berikutnya atau temp sama dengan temp next. Kemudian cek lagi apakah temp kemudian next sama dengan tail. Jika tidak, pindahkan lagi tempnya. Sampai di sini ditemukan temp next sama dengan tail. Kalau sudah ditemukan temp next sama dengan tail, maka perulangan itu berhenti sampai di situ. Kemudian langkah berikutnya, pindahkan tail ke temp dengan perintah tail sama dengan temp. Setelah itu, hubungkan antara tail dengan head dengan perintah tail next sama dengan head. Kemudian baru kita delete, hapus. Itu adalah prosedur atau proses hapus belakang. Kemudian menampilkan data sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi menampilkan datanya itu kita cetak satu per satu sampai tidak ada data lagi yang bisa dicetak ya. Jadi syarat utama bisa melakukan print adalah linked list tidak boleh kosong. Maka langkah pertama yang harus dilakukan kita cek dulu dengan memanggil fungsi lmt. Jika lmt sama dengan 0 atau false, artinya linked list itu tidak kosong atau terisi. Maka kita buat saja kebalikannya atau else-nya yaitu linked list kosong. Karena kalau kosong kita tidak bisa melakukan print atau cetak. Ya. Kemudian kalau terisi apa yang dilakukan ya? Nah, di sini temp sudah diletakkan di tempat yang sama dengan head. Yang dilakukan yaitu cetak dengan perintah cout. Siapa yang dicetak yaitu temp data. Kemudian temp dipindahkan ke simpul berikutnya ya. Kemudian dicek apakah temp itu sama dengan head atau tidak ya. Karena kalau temp itu sama dengan head berarti data yang dicetak sudah habis, sudah kembali lagi ke depan ya. Tapi kalau temp tidak sama dengan head maka cout lagi, kembali lagi ke perulangan, ke do ya. Jadi di sini kita menggunakan do while ya, artinya apa? Cetak dulu, kemudian dipindahkan baru kita cek ya, satu persatu sampai habis. Kemudian menghapus semua data. Di sini menghapus semua data konsepnya adalah menghapus satu persatu juga ya. Nah, di sini ada 2 kondisi, yaitu jika isinya hanya 1 dan jika isinya lebih dari 1 ya. Bagaimana ciri-ciri sebuah linked list itu jika isinya hanya 1?
Jika isinya hanya satu, maka head next itu sama dengan head, atau di sini menggunakan temp karena temp sudah diletakkan di tempat yang sama dengan head. Ya. Kemudian kita cek apakah temp next itu sama dengan head atau tidak. Jika tidak, maka letakkan hapus di tempat yang sama dengan temp. Jadi head atau simbol terdepan memiliki 3 nama, yaitu head, temp, dan hapus. Ya. Letakkan hapus di tempat yang sama dengan temp, kemudian pindahkan temp ke simbol berikutnya, kemudian delete hapus. Ya, kemudian cek lagi. Apakah temp itu sama dengan next atau tidak? Jika tidak, lakukan ini. Ya, kemudian cek lagi sampai ditemukan bahwa temp next itu sama dengan head. Ya. Kalau sudah ditemukan temp next sama dengan head, maka simpulnya itu sudah habis, tidak ada data lagi yang bisa dihapus. Buatlah program untuk tambah depan, tambah belakang, hapus depan, hapus belakang, serta print untuk link list sirkular dengan head dan tail. Ya, jadi di sini tugasnya kalau biasanya ada praktikum, di mana di dalam praktikum itu ada 3 file dengan extension. Yang pertama itu .a, yang kedua itu .cpp, yang ketiga itu main.cpp gitu ya. Nah, di sini tidak disediakan, hanya disediakan prosedur-prosedurnya saja. Sekarang tugasnya adalah Anda buat sepaket program tersebut untuk melakukan tambah depan, tambah belakang, hapus depan, hapus belakang, print, kemudian ada clear all atau hapus semuanya. Nanti dibuat laporan dari praktikum ini, kemudian di-emailkan ke saya ya, seperti biasanya. Oke, saya rasa itu dulu yang dapat saya sampaikan.